Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Ketersediaan pangan di gudang Bulog dinilai cukup untuk 5 bulan ke depan. Meski begitu, Komisi 4 menemukan Bulog mengalami kesulitan anggaran karena harus menyerap gabah petani pada saat harga pembelian pemerintah atau HPP naik di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi 4 Andi Akmal Pasludin saat kunjungan kerja ke gudang Bulog di Jawa Timur. Andi Akmal menilai selama ini Bulog tidak diberikan kewenangan untuk menjadi stabilisator harga pangan. Bahkan anggaran Bulog berasal pinjaman komersil, bukan dana pemerintah. Hal ini membuat Bulog tidak mampu menyerap gabah petani untuk menjaga kesejahteraan petani saat panen raya. Saya kira menjadi PR daripada pemerintah agar dipikirkan jangan hanya Bulog ditugaskan menyerap tapi tidak ada pelemparan gitu. Ya kan, yang kedua harus kita berharap bahwa harusnya pembelian beras petani itu harusnya menggunakan dana penyertaan modal negara. Jangan dibebani menggunakan dana komersil, karena pasti akan membebani daripada keuangan Bulog. Senada dengan itu, anggota Komisi 4 Endang Setiawati Tohari mengatakan Bulog harus jadi penjamin untuk petani sebagai pengelola, pendistribusi, dan pengendali harga beras untuk masyarakat pada saat pandemi. Menjadi off-taker untuk petani-petani kita yang kita harapkan hidupnya lebih sejahtera. Nah, tapi sayangnya tadi karena Bulog tidak di-backup oleh dana pemerintah, sehingga Bulog harus cari dana dari perbankan dengan suku bunga komersial. Dari Jawa Timur, Bahriawan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima audiensi Kongres Peran serta Masyarakat Perfilman atau KPMP terkait dugaan isu ketidakadilan mengenai penyaluran dana PEN subsektor film. KPMP menilai terdapat sejumlah indikasi adanya kolusi dalam pelaksanaan program ini. Dana PEN tersebut juga diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat untuk kembali ke bioskop, sekaligus mendorong kecintaan masyarakat terhadap film nasional. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengatakan, aduan yang disampaikan Kongres Peran serta Masyarakat Perfilman akan ditindaklanjuti secara objektif dan mendorong efektivitas penyaluran dana PEN untuk membangkitkan perfilman nasional pasca terdampak COVID-19. Laporan itu harus objektif, tidak boleh ada fitnah, tidak boleh menduga-duga yang tidak ada fakta. Maka kami meminta supaya berapa nilai kerugian negara, kemudian perusahaan apa yang mendapatkan bantuan itu dan berapa jumlahnya. Dana PEN ini adalah dana pinjaman dari pemerintah yang diberikan kepada bidang-bidang tertentu di masyarakat dalam rangka membantu. Hingga Desember 2021, dana PEN film untuk skema promosi sebesar 33 miliar rupiah telah tersalurkan terhadap 22 rumah produksi yang memproduksi 22 judul film. Indah dan Handoko TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Selatan baru-baru ini, Komisi 3 DPR RI menyoroti masih rendahnya capaian target vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh mengungkapkan dari 7 juta lebih penduduk Sulawesi Selatan, capaian target vaksinasi baru mencapai 51%. Banyaknya isu hoaks yang beredar di masyarakat dinilai menjadi kendala dalam program vaksinasi. Selain itu, dengan melandainya penularan kasus COVID-19, membuat masyarakat merasa tidak perlu lagi untuk vaksinasi. Kita harap juga Polda bisa sosialisasi membantu masyarakat menjelaskan persoalan-persoalan yang sebenarnya itu hoak gitu loh, terkait vaksinasi itu dari barang yang haram, tidak halal. Anggota DPR RI Amir Uskara mengapresiasi jajaran Polda Sulawesi Selatan yang telah ikut aktif berpartisipasi langsung dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Guna menggenjot target vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih rendah, Polda Sulsel memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat, terutama mengarahkan masyarakat karena Polri kan punya jaringan sampai ke tingkat desa, dan kalau itu bisa bergerak dan menggerakkan masyarakat untuk ikut vaksinasi yang gencar di hampir seluruh titik-titik di daerah. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Alfat TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari DPR RI terkait peningkatan infrastruktur dorong perekonomian. Tetaplah bersama kami. Pembangunan infrastruktur dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan perlunya terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat di daerah. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Boyman Harun mengatakan, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tidak cukup untuk memajukan perekonomian daerah jika tidak ditopang infrastruktur jalan yang baik. Meski pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Kalbar menunjukkan hasil yang baik, potensi yang ada di Kalbar perlu dimaksimalkan lagi. Hal ini untuk menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, diantaranya melalui hilirisasi produk yang akan meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan di Kalbar dan menyerap banyak tenaga kerja. Saya setuju apa yang disampaikan dari Bang Indonesia tadi, bahwa kita harus berpikir hilirisasi. Karena Kalimantan Barat ini termasuk daerah yang mempunyai komoditi yang luar biasa. Artinya ada CPO, ada karet, ada boksit, tetapi kita hanya menghasilkan barang-barang mentah, tapi kita tidak menghasilkan barang jadi, sehingga tidak memberikan tambahan buat daerah kita. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Kalbar pada triwulan 3 2021 tumbuh 4,6%. Ada sekitar 1.500 km jalan provinsi di Kalbar yang harus dibenahi. Sementara itu pembangunan jalan perbatasan di Kalbar sepanjang 811 km. Dari Kalimantan Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Sekitar 16 juta dari total 65 juta UMKM di Indonesia sudah melakukan digitalisasi usaha. Pemerintah mendorong pelaku UMKM memanfaatkan platform digital agar mampu bertumbuh dan menaikkan keuntungan. Komisi 11 DPR RI meminta BI dan OJK melakukan upaya pembinaan modal dan ketahanan bisnis terhadap pelaku UMKM di Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan BI dan OJK harus melakukan inovasi lebih banyak terhadap UMKM dengan membantu UMKM melakukan digitalisasi sehingga UMKM semakin meningkatkan daya saing dan pemasaran produk UMKM yang lebih masif dan menjangkau banyak kalangan. Digitalisasi UMKM sangat penting karena marketing juga packaging dan lain sebagainya, daya saing UMKM akan bisa ditentukan oleh digitalisasi. Sehingga kata kunci dari daya saing kita adalah digitalisasi. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan jauh. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti menyarankan OJK Perwakilan Jabar lebih aktif lagi memberikan bantuan pada UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. OJK juga perlu memberikan pendampingan pada UMKM untuk meningkatkan nilai ekspor produk UMKM untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi Jawa Barat ini sangat pesat. Yang memang sumbangan terbesar itu adalah UMKM. Bagaimana ke depannya ekspor di UMKM ini terus harus digenjot. Karena nilai ekspor kita di UMKM ini juga terkait mengenai COVID kemarin juga agak berdampak. Dari Jawa Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB di tahun 2021 sekitar 61,07%. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah dan instansi terkait lainnya melibatkan peran UMKM lebih besar dalam sektor investasi, selain meningkatkan insentif bagi para investor.
Dalam kunjungan kerja reses ke Batam, Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya meminta BP Batam dan para investor di Batam mulai melibatkan UMKM lokal. Dengan begitu, UMKM semakin menggerakkan perekonomian masyarakat di Batam yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Salah satunya, terciptanya lapangan kerja baru. Melibatkan sebanyak mungkin UKM daerah Batam ini. Karena percuma kemajuan atau investasi yang banyak tanpa melibatkan banyak UKM, tanpa melibatkan masyarakat di Batam, itu sama dengan kemajuan yang tidak ada artinya. Keterlibatan UMKM dalam sektor investasi dinilai bisa menjadi salah satu bentuk insentif untuk menarik investor ke Kota Batam. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana menjelaskan, Kementerian Investasi dan BP Batam perlu memberikan insentif-insentif lebih banyak untuk meningkatkan daya tarik investasi serta mempertahankan investasi yang sudah ada. Nah, kita harapkan ya adanya relokasi investasi dari negara-negara luar pindah ke Batam. Dan tentu ada kemudahan insentif, ya, ada mendapatkan insentif dari Kementerian Investasi, ya, untuk BP Batam. Dari Kepulauan Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Untuk memastikan pelaksanaan dan menyerap aspirasi dan permasalahan seputar program rehabilitasi mangrove, Komisi 4 DPR RI dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM bersama dengan jajaran mitra kerja terkait meninjau langsung lokasi rehabilitasi mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat. Saat ini Kabupaten Mempawah tertanam luasan lahan mangrove seluas 44 hektar yang dikelola 3 kelompok masyarakat. Menurut BRGM, keberhasilan penanaman mangrove sudah tercapai hingga 92% dari target seluas 1.000 hektar di Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2021 dengan lahan potensial sebesar 12.382 dari total lahan 161.967 hektar area. Ditemui dalam tinjauan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Baria Lestari mengapresiasi program rehabilitasi mangrove di Mempawah dengan hasil pembibitan yang mampu memasuk kebutuhan tanam di area lainnya. Menurut Maria, keberhasilan penanaman mangrove dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi karena bisa dimanfaatkan menjadi kawasan edukasi dan wisata di pesisir. Jadi tolong nanti dari kementerian terkait, tolong ditambahkan lagi untuk lokasi mangrove-nya. Keterkaitan dengan program KKP, KLHK, dan BRGM ya harus kita dukung dan pastinya ini program ini baik untuk masyarakat. Selain melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan erosi, mangrove juga mampu mengatasi perubahan iklim dan menjaga ekosistem biota laut. Dari Kalimantan Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi Kementerian Perdagangan atas capaian peningkatan ekspor sepanjang tahun 2021. Adanya perjanjian IKCEPA antara Indonesia dan Korea yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2021 lalu turut meningkatkan jumlah ekspor Indonesia sehingga membantu memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, IKCEPA memberi keluasan akses bagi produk Indonesia untuk merambah ke kawasan Asia Timur dan menawarkan SDM Indonesia untuk menjadi bagian dari pengembangan industri di Korea. Ratifikasi dan kita harapkan kita dukung untuk percepatan. Yang pasti kita berharap yang pertama itu dari IKCEPA kita sangat mendukung untuk secepatnya untuk menjadi undang-undang. Sehingga nanti di tahun 2022 kita benar-benar bisa go public. Kita bisa memasarkan, kita bisa bekerja sama dengan beberapa negara dan bermanfaat buat bangsa. Nah, jadi walaupun kita bekerja sama dan kita membuka diri kita, tetapi kita juga harus ada kontrol, kita harus ada infiltrasi, ya. Tetapi tetap harus terkondisikan bagaimana jangan sampai merugikan atau membuat kita kekurangan juga.
Secara kumulatif, kinerja ekspor Indonesia pada Januari hingga November 2021 mencapai 209,16 miliar US dollar atau naik 42,62% dan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan agar pemerintah tetap fokus dan berhati-hati dalam menjaga kinerja ekspor Indonesia tersebut. Indah dan Domi, TVR Palembang melaporkan. Dan pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.